Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial kali ini bersama Bapak Lukman Hakim, SPD MM, Kepala Man 1 Bandar Lampung. Selamat sore Pak Lukman. Selamat sore. Alhamdulillah, seger kayaknya Pak Lukman. Alhamdulillah. Iya. Ini sudah yang ke beberapa kali ya, Iya. kita talk show dialog spesial ya Pak Lukman. Pak Lukman, ini yang menarik ini kan besok ini tanggal 17 Agustus ya kan, ini memang perlu kegiatan-kegiatan apa siswi MAN Iya. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77 Pak Lukman. Iya. Silakan. Ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya dua momen yang tak terlupakan bagi setiap warga negara, mobil khusus di Man 1 Bandar Lampung ya. Dari seluruh warga Man 1 Bandar Lampung, dari siswa, guru, pegawai dengan sukacita ya, mensyukuri atas nikmat kemerdekaan ini. Ya. Tentunya dengan berbagai kegiatan ya, di mana kegiatan itu sudah berlangsung dari beberapa hari yang lalu. Oh, Ya, sudah lalu. ada rangkaian acara gitu ya. Rangkaian acara memang sudah disetting oleh panitia, oleh OSIS maupun para pembina. Nah, di mana di Man 1 begitu bangga ya menjadi siswa Man 1 dengan tagline yang sudah di tertanam ya, jadi kampus ceria, kampusnya para bintang. Kampus ceria, kampus Ya, jadi anak-anak itu merasa bahwa hadir di Man 1 menjadi bintang. Iya. Nah, sehingga di hari 17 Agustus ini juga menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa bersyukurnya itu melalui diantaranya adalah hari ini hormatnya kita dengan para pahlawan. Maka ada lomba yang namanya Duta Pahlawan. Oh, ada acara duta. Duta Pahlawan Menarik itu. menarik. Anak-anak itu berseragam pahlawan dari daerah masing-masing, Yeah. kemudian tampil raja dan ratu tampil Iya, menarik itu catwalk, ya. seperti fashion show, dan itu mewakili untuk pahlawan di Daerahnya masing-masing. masing-masing. Oh, gitu. Jadi Seperti sangat apa di sana daerahnya masing-masing? ya, seperti kalau kita dari Lampung ya kan, pakai baju adat Lampung, Oh, dan iya. tampil depan kamera, melenggak-lenggok dan Iya. seterusnya. Itu kan membuat energi kebahagiaan itu dan syukur itu menjadi muncul. Dan memang itu juga untuk ya supaya siswa kita, anak-anak kita tuh mengenang ya, Mengenang. rasa pahlawan. Ya, betul. Gitu ya Pak Lukman. Pun jangan lupa guru-guru juga begitu. Oh, gitu ya? Guru-guru itu dengan melepaskan kebahagiaannya itu dengan berbagai lomba. Ya, ada yang hobinya menyanyi, juga menyanyi lagu daerah dan lagu kesukaan. Nah, itu dilombakan antar guru. Kemudian ada juga aneka lomba seperti tumpeng. Meriah itu sekali. Kemudian ada juga kepiawaian guru dalam hal memanfaatkan keterampilannya. Gitu ya. Yang ahli memasak misalnya, mereka akan membuat masakan terenak buat dimakan bersama. Iya. Ini guru-guru ya. Iya. Kemudian anak-anak juga luar biasa ya. Iya. Pada hari ini kalau kita berkunjung ke Man di siang hari, nuansanya akan berbeda sekali. Biasanya anak-anak pakai seragam putih abu-abu atau batik sekolah gitu ya. Hari ini kita kalau berkunjung ke madrasah, suasananya begitu cair, anak-anak pakai seragam batik. Iya. Batik itu memang sebagai ikon produk Indonesia, sehingga sebagai cintanya terhadap produk-produk dalam negeri, betul. maka seluruh anak di hari ini bersama guru menggunakan pakaian batik. Ya, jadi agak suasana yang berbeda, dan orang tua yang anaknya di asrama juga akhirnya mencarikan batik. Agak ribut kemarin. Orang tua mengantar batik buat anaknya karena anaknya pengen tampil beda. Saya bisa ngebayangkan di Man 1 itu pasti meriah itu. Meriah dan aura kebahagiaan itu gitu. Terpancar menyenangkan gitu, Mas. Tapi itu memang rangkaian sebelumnya udah berapa hari sebelumnya ini? Iya, jadi rangkaian ini diawali dengan persiapan lomba kebersihan kelas. Oh iya. Di hari-hari seminggu sebelum itu tampilan kelas dihias pakai bendera merah putih. Kemudian kebersihannya juga maksimal. Kemudian
ketika itu anak pun waktu jam pulang pun mereka belum mau pulang. Iya. Sampai sore. Kadang-kadang orang tuanya sudah menanti di luar lapangan. Anaknya mati sekolah ya. Iya, mati. betul. Jadi bahagia di Iya. madrasah. Iya. Jadi Man 1 memang insya Allah tempat yang cocok untuk menimba ilmu dan menatap masa depan. Amin. Iya, Pak Lukman. Selanjutnya itu rangkaian sebelumnya. Kalau besok itu udah puncak acaranya kita. Puncak acara. Iya. Jadi anak-anak kan memang yang core-nya di drum band misalnya. Nah, besok kan akan tampil nih. Oh iya. Di hari ulang tahun kemerdekaan. Iya. Kan Setelah tampil, upacara barangkali. sedang pas upacara kan didampingi oleh korsik drum band menyanyikan lagu Indonesia Raya yang menggunakan cipta. Penghormatan kan lalu diiringi pakai korsiknya drum band Man 1 Bandar Lampung. Iya, Dan iya. besok akan tampil di Kementerian Agama Provinsi. Oh gitu ya. Dan anak-anak juga tampil itu maksudnya ke jalan di Kanwil Agama? enggak, tampil di upacara di Kanwil. Ada perwakilannya atau semua? Memang dari untuk musiknya drum band Drum itu band. nanti dari kami, dari Man 1 Bandar Lampung. Jadi hari-hari anak-anak itu tak ada sepinya untuk tampil maksimal. Iya. Kita datang pagi-pagi sampai sore sampai lupa makan karena pengen tampil saking bahagianya. Nah, satu lagi. Iya. Jadi di Man 1 juga kita mempersiapkan anak-anak yang hobinya baris berbaris. Baris berbaris. Iya. Paskibra lah ya. Paskibra. Pada saat pengibaran bendera kita biasa dipakai untuk mengibarkan bendera di pemerintah daerah ya. Tapi kali ini kita akan tampil juga di Kementerian Agama Provinsi. Besok itu ya? Besok. Oh, jadi Paskibra ini besok di Kanwil Agama itu perwakilan dari Man 1. Oh, selain korsik drum band. Selain korsik drum band. Jadi iya. itu juga anak juga luar biasa. Tapi kenapa jadi menyenangkan, jadi membahagiakan? Karena kita selalu bersinergi dengan alumni. Lagi-lagi alumni. Alumni itu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi. Iya. Jadi untuk latihan itu tidak mengenal batas-batas yang katakanlah durasi harus sekian menit latihan. Enggak, itu lebih ya. Karena apa? Rasa cinta alumni terhadap alma mater itu ternyata juga sumber energi yang luar biasa. Sehingga anak-anakku latihan itu tiada henti, tiada lelah. Oh, bersama alumninya? Alumni mendampingi. Yang mendampingi atau melatihnya juga ya? Iya. Termasuk korsik drum bandnya, Paskibra. Jadi semua lini alumni sekarang hadir. Oh. Bahu-membahu untuk Man 1 yang lebih baik. Iya. Ya, kompak sekali. Kompak, alhamdulillah. Iya. Jadi besok terakhir tentunya setelah upacara di sekolah bareng dan di Kanwil itu juga nanti ada lomba itu pengumuman kejuaraan. Setelah kita selesai profesi upacara akan kita kembali ke madrasah. Nah besoknya kita lanjutkan lomba-lomba tanggal 18 19 sampai nanti puncak penyerahan hadiah juga akan ditampilkan di hari Senin. Di hari Senin, anak-anak yang tadinya tampil di kementerian akan tampil lagi di madrasah secara maksimal. Displaynya juga di sana, sehingga di hari itu juga cukup menyenangkan lah buat anak-anak, dan orang tua juga tentunya bangga ya ketika melihat anaknya tampil, muncul di layar televisi dan seterusnya. Atas setidaknya kan anak-anak kita punya tim media ya, media juga kan akan tampil buat video. Dan itu akan menjadi sebuah sejarah yang bagus di kemudian hari. Itu mengikat tali ukhuwah kekeluargaan di Man 1 Bandar Lampung. Meskipun nanti anak itu sudah melanglang buana, sudah menjadi profesor, sudah jadi dokter, sudah jadi insya Allah jadi nanti kepala daerah ya, di bupati dan seterusnya. Itu akan mewakili dari Man, sehingga itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Menarik. Tapi yang terakhir ini di sesi 1 Pak Lukman soal kegiatan juga, ya siswa juga perlu melihat penampilan Pak Kepala Sekolahnya ini untuk merayakan 17 Agustus ini. Apa ikut lomba karaoke atau gimana Pak? Kebetulan tadi saya mau lomba balon ya. Cuman karena itu banyak ibu-ibu, jadi saya kayak tidak mampu untuk
mengimbangi irama kebahagiaan ibu-ibunya. Oh, Iya. kepala sekolah Pak Lukman ikut. Ya, jadi akhirnya saya ikut menyaksikan. Oh. Ikut menyaksikan dari di lapangan dan Oh. luar biasa ibu-ibu di Mansatu Bandar Lampung, meskipun usianya sudah senior tapi semangatnya luar biasa seperti usia 18 tahun dan sekitar karena semangatnya itu, Pak. Iya, Ya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Lukman, kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita dengar kemeriahan dari Mansatu Bandar Lampung menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Rangkaian acara, berbagai acara juga sudah digelar, termasuk memasak guru maupun siswa, termasuk alumni. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan dialog spesial kita bersama Bapak Lukman Hakim, SPD MM, Kepala Mansatu Bandar Lampung. Telah kita lalui sesi pertama, sekarang kita masuk sesi kedua. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Lukman terkait kegiatan menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Ternyata banyak aktivitas dari siswa Mansatu Bandar Lampung. Itu gimana Pak Lukman? Jadi anak itu begitu pertama kali menjadi warga Mansatu, sebelum dia memilih mana mau tampil di mana, anak kan sudah punya kecenderungan. Iya, hobi apa? Masing-masing. Talenta ya. Talenta. Iya. Nah itu memang kita tampilkan displaynya, display bisa tampilan dari drum band. Anak nanti akan menyaksikan. Nanti hatinya klik atau tidak. Display dari tari Lampung atau tari menari. Display tayangan tarian itu anak-anak yang kakak kelas ya. Nanti adik kelasnya kliknya di mana? Nanti ada betul basket. Basket olahraga. Basket olahraga. Kemudian akan display berikutnya futsal. Ada juga rohis dan seterusnya. Bela diri, Betul, bela diri. Jadi nanti anak dari sekian di samping yang pokok pramuka tentunya. Pramuka menjadi dasar untuk kita mengupgrade kedisiplinan anak kan dari Trisatya dan Dharma Trisatya dan Nah, itu juga akan mengupgrade anak supaya anak itu betul-betul disiplin. Perkataannya jujur, hormat pada orang tua. Nah, di dasar dharmanya itu merekat lah dia. Dari dasar dharmanya itu merekat pada anak-anak. Sehingga pramuka menjadi garda terdepan untuk mengupgrade kalau kita akhlak ya. Kalau katakan budi pekerti. Karena anak kita ini mau tidak mau baru lepas dari COVID-19, jadi sikap itu ternyata cukup menurun. Betul. Sikap takzim sama orang tua dan jiwa sosialnya, karena selama ini dia online, interaksi sosialnya kurang, itu ternyata juga tertangkap ketika anak masuk. Itu menjadi menu yang harus kita upgrade supaya tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan, tetapi dia cakap secara akhlak atau budi pekerti, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan guru, dengan teman menyapa. Nah, di pramukaan. Nah, kebetulan juga di tanggal 14 Agustus ya, merupakan juga hari ulang tahun pramuka yang ke-61 secara nasional. Dengan tema mengabdi tanpa batas untuk Indonesia yang lebih kuat. Berarti memang di situ didesain supaya anak-anak di kepramukaan itu memiliki jiwa yang pengabdian, pengabdian tanpa batas. Artinya dari sekarang anak itu ketika suatu saat dia menjadi seorang pemimpin, maka jiwa pengabdian itu memang sudah terinternalisasi di jiwa anak-anak, terutama di anak-anak alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Nah, dari sekian kegiatan itu nanti anak akan membagi waktu. Anak akan membagi waktu karena anak-anak yang baru tentunya pertama seperti yang sampaikan di sebelumnya, bahwa semua anak Mansatu itu harus cakap berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Nah, model dasar itulah kemudian nanti dia akan menyesuaikan mau ambil ekstra yang mana, drum band kah, paskibraka, futsal kah, atau menari kah, nanti dia akan
Bahkan ada seni kayak seperti Timur Tengah ya, apa namanya, Marawis ya. Oh, iya. Marawis juga ada. Jadi kalau misalkan abang nanti mau nyunatin anak dan seterusnya, Iya. bisa tampil tuh Marawis kita. Oh. Yang olah vokal itu tidak hanya soal menyanyi dan Marawis. Yang kemampuan vokalnya bagus dan menyanyinya bagus pun juga ada program manajemen tilawah. Dicetuskan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung bahwa program tilawah ini menjadi sebuah program andalan di Kementerian Agama. Jadi anak-anak madrasah yang memiliki kemampuan di bidang itu dia akan muncul. Bahkan anak kita juga bisa menjadi juara tilawah Quran tingkat internasional, juara 1. Oh iya, Anak madrasah Aliyah Negeri 1. Oh iya. Nah, itu kan apa? Artinya kementerian kita itu juga diakui secara internasional di Provinsi Lampung ya. Bahwa bakat-bakat anak itu muncul secara internasional. Bisa menjadi juara STQ tingkat internasional di Mesir ya. Nah, ini juga menjadi banyak produk-produk di kita itu di kegiatan ekstra yang bisa dimanfaatkan oleh kegiatan masyarakat. Nanti misalkan mau ceramah, anak-anak kita juga banyak yang mampu untuk menampilkan di jurusan, kan ada ilmu keagamaan. Iya. Kemampuan dia untuk tabligh, untuk menginformasikan dakwahnya lewat media langsung maupun ceramah di podium juga anak-anak kita sudah siap. Kemudian juga anak yang memang kapasitasnya dia mampu untuk di hari Jumat jadi khotib. Anak-anak kita juga mampu sudah menjadi khotib di masjid di sekitarnya. Bahkan kalau bisa dikonversi dengan nanti dengan GMI atau seterusnya, anak-anak kita insya Allah udah siap. Gitu ya, Pak Lukman. Ini memang ada pendapat masyarakat bahwa anak-anak milenial sekarang ini benar juga kata Pak Lukman bahwa pentingnya pendidikan akhlak itu, Pak Lukman. Anak-anak ini gimana komentarnya, Pak? Ya, jadi gini, bukankah kita tahu bahwa soal kebenaran absolutnya suatu ilmu pengetahuan eksaktanya itu kan urutan yang ketiga sebetulnya. Yang pertama ya akhlak tadi. Akhlak. Tidak akan berarti apa-apa pengetahuan yang tinggi ketika akhlaknya juga tidak mengimbangi. Dan itu disadari benar oleh Man Satu ya. Dan kami sadari benar, apalagi kita baru saja mendapatkan tadi ujian dengan kesehatan yang berdampak pada karantina dan seterusnya, sehingga jiwa-jiwa yang harusnya sudah terinstalisasi akhlaknya, jadi kan terkendala. Nah, ini kita harus menyadari, harus kerjasama antara madrasah, komite dan orang tua, supaya anak-anak tidak hanya mampu di akademiknya, tapi akhlaknya juga harus menjadi nomor 1. Gitu ya. Sehingga orang tua juga bangga, yakin bahwa anaknya akan selamat menjalani hidup ke depan. Amin. Tapi memang itu perlu itu. Nah, soal kegiatan siswa tadi begitu banyak kegiatan baik olahraga, seni, bela diri, mereka memang bebas memilih ya kegiatan aktivitas. Anak memilih sesuai dengan bakat ya. Nah, inilah bedanya di madrasah aliyah atau di madrasah pada umumnya di Kementerian Agama, bahwa kalau di sekolah-sekolah mungkin di hari Sabtu free istirahat ya, tidak sekolah gitulah ya. Kalau di madrasah itu masih masuk, karena memang di samping kurikulumnya mau padat, juga kegiatan-kegiatan ekstra itu ya di situ harus tertampung gitu ya, tertampung. Dan kegiatan ekstra itulah kemudian kita juga berkolaborasi dengan orang tua, karena kadang-kadang juga beberapa hal harus perlu sumber daya untuk bisa tampil, untuk bisa ikut kejuaraan, kan harus ada sumber daya. Nah, alhamdulillah di Man Satu itu orang tua juga cukup support untuk kebutuhan anak-anaknya, sehingga anak bisa mengukur kemampuan dan waktu yang akan dia dapatkan di sekolah. Belum lagi kalau misalkan yang di boarding ya, di boarding luar biasa, makannya di situ, kemudian dia belajar. Nanti anak-anak dari Man Satu yang dari boarding itu, di samping hafalannya meningkat, ya kemandiriannya membaik, karena tinggal jiwa sosialnya bagus, juga modal kehidupan dia menjadi padat, lengkap. Itu salah satu keuntungan dari boarding school itu. Karena di boarding itu anak nanti modal dasar hidupnya itu udah punya.
Bahkan di anak-anak Mansatu yang di boarding itu bisa baca kitab gundul ya. Kan ada gundul tentang kitab kuning ya. Itu luar biasa, anak-anak aman itu bisa baca kitab tanpa harkat itu lancar gitu. Dan ke depan ketika dia kuliah di perguruan tinggi, apalagi di misalkan ke Timur Tengah ya, anak-anaknya banyak di Timur Tengah, itu nggak menjadi kendala ketika dia membaca buku-buku literatur yang berbahasa Arab tanpa tanda-tanda harkat yang kita pelajari itu. Istilahnya Arab gundul atau Arab gundul. Dan itu menjadi modal luar biasa. Ketika betul. memang dia harus merantau jauh dari orang tua, ya menyesuaikan bahasa komunikasinya cepat. Anak-anak boarding cepat. Dan anak-anak di boarding itu kesabarannya juga lebih bagus ya. Walaupun awalnya kan kadang-kadang penyesuaian karena keterbatasan harus ngantri, makanya tidak boleh over. Dilatih disiplin. Ternyata itu menginstalisasi anak menjadi mandiri dan jiwa sosialnya jadi muncul. Pak Lukman, saya dengar juga baru-baru ini katanya ada studi tour ke Bali atau gimana nih Pak? Dengan siswa atau gitu? Ya, jadi bahasanya bisa study tour, ada studi banding, kalau di Mansatu namanya studi kolaborasi. Studi kolaborasi. Ya, ini biasanya diberikan kepada anak kelas 11 atau anak 11 naik ke kelas 12, kelas pucung, karena di akhir itu anak untuk membuat laporan karya ilmiah. Nah, di samping itu juga memang anak-anak ini nanti ke depan kan akan ke perguruan tinggi. Betul. Nah, biasa di studi kolaborasi itu salah satu destinasi tujuannya adalah ke perguruan tinggi negeri yang favorit. Betul. Setelah hampir 3 tahun tidak ada studi kolaborasi di Mansatu, nah tahun ini dunia makin membaik. Makin bersahabat ya. Pandemi sudah melandai. Iya, pemerintah sudah mengizinkan untuk perjalanan jauh dalam tapi tetap protokol tetap dijalankan. Nah, kita tawarkan kepada orang tua yang kira-kira tidak memberatkan, maka anaknya boleh mengikuti kegiatan studi kolaborasi ke luar daerah. Nah, kalau kita di tahun ini destinasinya adalah ke Universitas Gadjah Mada, ke UGM. Mampir juga ya ke Jogja dulu ya. Kita disambut dengan para dosen di sana di sebuah auditorium menjelaskan tentang proses penerimaan mahasiswa baru dari beberapa jalur. Untuk UGM. Ada yang SNMPTN, ada yang SBMPTN, ada yang jalur mandiri dan seterusnya. Semua progres itu dijelaskan oleh pihak perguruan tinggi sehingga anak paham. Betul. Dan tidak hanya nanti di UGM, ternyata di perguruan tinggi lain juga produk cara masuknya juga ada beberapa cara, ada jalur. Ada kesamaan. Sehingga juga membuka wawasan anak-anak sehingga dia akan cerita ke orang tuanya. Betul. Kalau mau jalur yang mandiri, SBMPTN, betul. Itu kan menjadi ilmu yang tidak didapatkan di bangku kelas. Dan ketika dia memang cita-citanya di perguruan tinggi menjadi sebuah tujuan, ketika di kampus yang dituju kan menginspirasi. Melihat gedungnya saja itu sudah melekat ya. Saya memotivasi saya akan ada di gedung ini tahun depan. Ini menggugah semangat dia bahwa dia harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk bisa duduk di perguruan tinggi yang dicita-citakan. Itu fungsi kolaborasi. Nah, tetapi ada juga yang mungkin ada sebagian anak yang tidak bisa mengikuti karena suatu hal ya anak bisa membuat karya ilmiah tanpa harus kunjungan ke luar daerah. Nah, samping ke Jogja ya ada sedikit biar anak tuh tahu bahwa dunia ini ternyata luas, bisa mengaplikasi bahasa asingnya. Betul. Dengan tamu-tamu di Bali. Jadi mampu tamu-tamu asing di Bali. Bahasa Inggrisnya nyambung nggak? Harus latihan, harus dilatih. Ternyata walaupun malu-malu lah ya. Tapi ternyata setelah bicara sekali agak malu, kedua, ketiga terbiasa. Komunikatif. Itu kan sebuah latihan tentunya juga tidak terlepas dari sebuah pengawasan ya. Karena anak-anak usia seperti itu kadang-kadang juga harus diawasi secara maksimal melekat supaya dia juga
tidak melampaui apa yang mestinya dia dapatkan. Gitu. Oke. Jadi menyenangkan, berkesan dan menginspirasi. Oh, menarik gitu. Jadi memang banyak selain studi Kolaborasi. kolaborasi Iya. atau studi banding Iya, atau iya, perguruan studi banding, tinggi iya. untuk memotivasi siswa ya. Iya. Kalau kemarin termasuk juga melatih kemampuan bahasa Inggris Betul. mereka di Bali. Iya, benar. Oke, Pak Lukman, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, pembicaraan dengan Bapak Lukman Hakim, SPD MM, Kepala MAN 1 Bandar Lampung, semakin menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Lukman Hakim, SPD MM, Kepala MAN 1 Bandar Lampung. Di sesi ketiga ini kita akan bicara kegiatan Sekolah MAN 1 yang saat ini berlangsung. Pak Lukman Hakim, ini kan kegiatan sekolah ini sudah berlangsung offline atau online ini? Iya. Saat ini? Di MAN 1 sejak tanggal 18 Juli 2022. 18 Juli. Nah, dengan masuk pertama tidak 100% ya, kita bertahap dari 50% di minggu pertama. Dengan waktu durasi belajar juga tidak full sampai zuhur, dan anak-anak juga tidak diperkenankan untuk belajar di kantin. Anak-anak harus bawa bekal dari rumah, makanan yang bersih dan sehat. Kemudian durasi komunikasi dengan teman-teman lagi-lagi tadi ya harus terbatas. Kemudian setelah Agustus, makin melandai ya, makin melandai juga kita juga mulai menambah durasi belajar, Kemudian pembelajaran masih mix ya, antara offline dan online. Sebagian kegiatan belajar itu bisa dilaksanakan dengan online melalui di Kementerian Agama. Alhamdulillah dapat fasilitas bagus dan gratis ya. Jadi kasih e-learning ya, e-learning kita itu di madrasah di seluruh Indonesia itu dikasih fasilitas e-learning, kemudian dikasih ruang penyimpanan di drive ya, di drive. Jadi ya cukup fasilitas ini cukup bantu di madrasah ketika harus belajar online karena ada wadah. Jadi guru-guru harus terbiasa dengan aplikasi atau pembelajaran online yang dia harus tanam di e-learning. Jadi sebagian ditugaskan e-learning, sebagian juga tatap muka. Nah kemudian makin hari makin sini juga nampaknya juga semakin membaik. Pemerintah juga sudah mulai memberikan sinyal untuk belajar tatap muka ya secara penuh. Nah, kita juga sudah mulai bertahap menuju 100% tatap muka. Walaupun tetap protokol kesehatan itu tetap kita terapkan ya. Di MAN 1 kalau kita hadir ke sana bahwa di tiap depan kelas pasti ada sarana cuci tangan beserta sabunnya. Setiap pintu kelas itu ada tempat itu cuci tangan dan sabun. Kemudian kita siapkan masker, bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga dapat bantuan masker dari pemerintah daerah provinsi untuk seandainya anak-anak yang kelupaan atau belum beli masker ya kita siapkan di sekolah sehingga anak tetap pakai masker. Hari ini meskipun belajar tatap muka pun juga anak tetap masih menggunakan protokol kesehatan ya. Karena kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian pun juga dengan guru juga hari ini juga mampu membawa situasi dari offline ke online ke offline lagi ya. Jadi ada hikmah ketika kita harus memadukan ilmu pengetahuan terbaru saat ini. Bukan berarti setelah kita tatap muka online-nya hilang, tidak. Ternyata itu mengedukasi masyarakat terutama kita ya, menggunakan aplikasi atau dunia internet digital. Dan memang kita harus berdamai dengan dunia digital. Gitu. Jadi beberapa momen-momen hari ini anak-anak kita meskipun sudah offline, dia tetap diperbolehkan menggunakan Android. Kenapa?
ketika ada ujian blok, ujian semester, anak tidak lagi menggunakan kertas dan pensil. Oh iya, betul. Jadi ada manfaatnya juga. Ada ya? manfaatnya. Iya. Jadi guru-guru yang ditugaskan untuk membuat soal untuk ujian semester misalnya, Betul. guru diajari bagaimana menulis soal di aplikasi, mengupload soal di aplikasi. Iya. Ini kan secara tidak langsung guru kan jadi Iya. ter- Teknologi, eh, familiar dengan teknologi. mengalih fungsi Iya, betul. alih teknologi ya, Iya. dari manual jadi online. Iya. Akhirnya secara tidak sadar akhirnya guru ternyata bisa juga. Iya, betul. Yang tadinya udah menyerah udahlah saya udah tua dan seterusnya, ternyata karena betul. kondisi harus menghendaki bahwa pembelajaran harus ditanam di web misalnya. Betul. Mau tidak mau dia harus belajar Hmm. bagaimana bisa menulis soal di aplikasi dan ternyata bisa. Nah, Betul. kemudian hari ini anak-anak ketika ujian semester tidak lagi harus sibuk-sibuk meruncing pensil. Oh iya, betul. Kita juga tidak sibuk-sibuk mencetak kertas soal Oh, dan iya, lembar iya. jawaban kan. Fotokopi Nah, dan sheet-sheet itu kan ya. sudah menghemat kertas sekian banyak. Iya, Dan itu kan berdampak secara global tentang penghematan sumber daya alam Iya. yang tidak dapat diperbaharui toh. Iya. Nah, itu kan juga dampaknya global ternyata. Betul, Jadi betul. hari ini anak-anak ketika mengerjakan soal cukup dengan Android, dengan pengawasan, Iya. ada server yang mengawasi langsung, ada juga guru yang secara offline bisa melihat apa-apa yang dikerjakan oleh anak. Nah, sehingga apa? Anak cukup menggunakan Android. Betul. Syaratnya ya ada wifi ya. Iya. Ada wifi atau kalau wifi-nya nggak support, biasanya sebagian anak menggunakan kuota. Nah, akhirnya orang tua lagi-lagi juga harus berdamai juga ketika anaknya harus minta jajannya, tidak hanya makanan, bakso dan seterusnya. Jajan anak hari ini adalah kuota. Iya. Iya. Dan kuota itu tidak sia-sia memang digunakan. Ketika dia harus mengerjakan tugas-tugas guru, maka cukup diupload di aplikasi. Hari ini memang berbeda. Pandemi mengajarkan kita Betul. untuk berdamai dengan teknologi. Mau nggak mau, Mau harus tidak mau. mau, dan teknologi ada di tangan kita. Betul. Ya, artinya di tangan kita. Akan digunakan untuk apa? Seperti apa penggunanya adalah di tangan kita. Nah, itulah fungsi kita di madrasah bersama-sama orang tua dan masyarakat seluruhnya untuk bisa tetap mengawasi penggunaan teknologi IT yang begitu cepat mengubah dunia hari ini. Begitu cepat informasi, karena informasi sebaik apapun kalau momennya tidak pas ya basi. Iya. Tidak laku kan Iya, gitu. iya. Tapi kalau momennya pas cepat, Iya. ya karena kecepatan itu harus kita ikuti. Maka itu menjadi sesuatu yang jadi banyak bermanfaat. Nah, MAN 1 juga dalam rangka menghadapi dunia yang setiap hari juga makin global ya. Betul. Anak-anak juga kita latih untuk mengikuti dunia sebagaimana halnya kecepatan informasi itu bisa disampaikan. Dan hari ini kita menyampaikan pengumuman kan juga tidak harus di papan pengumuman seperti zaman kita kuliah dulu kan. Gimana kita melototin papan pengumuman, kuliah di mana jam berapa ya. Sekarang informasi cukup lewat Android maupun handphone masing-masing lah. Besok ada kegiatan apa sudah. Jadi begitu cepat ya. Dan kecepatan itu yang sudah kita ikuti, dan tentunya juga para orang tua dan wali murid untuk bisa memaklumi ini, karena memang dulu kita melarang anak untuk membawa Android ya. Hari ini anak harus punya Android. Iya. Tahan gantian sama orang tua lah. Karena Jadi, memang perkembangan teknologi iya, itu mewajibkan menghendaki Ya. mereka untuk ikut ya. Betul. Nah, Iya. menarik kita. Ya, Pak Lukman tadi bicara soal prestasi yang di sekolah MAN 1 itu yang diharap atau itu gimana soal prestasi sekolah kita, Pak? Oh iya, biasanya anak-anak yang udah kelas 3 atau kelas 12 itu kan sudah mulai mencari-cari nih. Nah, biasanya lagi-lagi alumni memberikan peran yang baik ya. Alumni biasanya sudah memberikan informasi, oh ada beasiswa di Mesir, oh ada beasiswa di Saudi, ada bahkan di Jepang ya kan. Ada alumni kita yang jadi dosen di Jepang, ya kan. Nah, itu juga ketika ada informasi beasiswa dan seterusnya akan masuk otomatis gitu. Sehingga
anak-anak yang memang punya frame dan orang tua memang punya keinginan untuk menyekolahkan anak di Jepang misalnya, Iya. ya otomatis dia akan browsing sendiri, kemudian mencari salat sendiri, sekolah tinggal merekomendasikan saja. Iya. Ini luar biasa. Nah, tapi kalau di dalam negeri kan memang serentak ya, serentak kapan pengumuman, kapan pembukaan, misalkan ujiannya juga kan sekaligus. Itu biasanya ya global. Satu orang dapat informasi, semuanya akan mendapatkan. Dan kita hanya nanti akan mengarahkan anak ini kapasitasnya di perguruan tinggi mana sih? Betul. Nah, dia tahulah ukuran diri, layak nggak dia di UI? Layak nggak dia di Unila? Itu ada bimbingan ya? Ada bimbingan konseling yang mengarahkan ke sana. Mereka sesuai Iya. kemampuannya. Kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Lampung untuk mengukur anak ini warnanya apa sih? Misalnya apakah dia anak IPA, apakah anak IPS? Kan kita sudah punya ini. Ketika nanti di kelas 12, sebelum dia memilih sebuah perguruan tinggi dan jurusan, dia sudah dianakkan. Sehingga makanya di MAN 1 ya insya Allah semakin hari makin tambah bagus ya. Ya hampir ya, kan yang sudah dikatakan 86% lebih ya yang sudah masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Tentunya ini menjadi modal awal ketika memilih sekolah madrasah ke depan. Tentunya yang bisa menjamin masa depan. Masa depannya cerah nggak gitu. Kalau di masa itu insya Allah masa depannya cerah. Gitu. Apalagi di samping dia di perguruan tinggi. Jadi anak-anak MAN 1 itu kalau misalkan dia merantau, misalkan ke Pulau Jawa atau kemanapun, sudahlah tidak usah kemudian tidak lanjut kuliah gara-gara uang kirimannya kurang. Dia bisa jadi guru ngaji. Iya kan? Dia bisa jadi les bahasa Inggris. Bisa ngajari anak-anak belajar IPA, fisika, kimia, biologi. Itu pendidikan hidup ya, life skillnya itu sudah terbentuk lah. Jadi tidak ada mandiri tadi. Dan mandiri. Jadi tidak ada alasan tidak kuliah anak mandiri karena tidak punya uang, nggak ada. Dia sudah punya life skill yang cukup untuk modal hidup dasarnya. Ketika dia menyesuaikan. Nah, artinya sekedar hidup dan kuliah, saya kira juga anak-anak alumni MAN itu modalnya sudah cukup lah. Yang laki-laki biasa jadi khotib. Dia jadi skotip, jadi guru bahasa Inggris untuk anak-anak SD dan SMP. Itu kan luar biasa itu, bisa menghidupi, tapi pengetahuan dia kan juga bertambah, tidak akan berkurang kan, memberikan ilmu sama orang lain tidak berkurang. Nah biasanya lagi alumni memberikan peran, memberikan warna di adik-adik tingkatnya. Ketika ingin ke Mesir, tentunya di sana sudah ada alumni, mau ke Turki ada alumni, di Amerika misalnya pun juga ada alumni, karena kan ada jaringan alumninya juga. Anak-anak kita dari madrasah yang kemudian pada saat Ramadan menjadi imam sholat tarawih di negara lain, itu juga menjadi menginspirasi. Dia punya hafalan Quran yang mungkin belum 30 juz ya, tapi dia mampu dikirim ke beberapa negara untuk menjadi imam selama 1 bulan di mana menjelang Idul Fitri di Ramadan. Itu juga menjadi inspirasi adik-adik kelasnya. Jadi anak MAN tuh ya insya Allah siap lahir batin untuk terjun di masyarakat. Jadi sesuai dengan tema dari MAN 1 itu kampus ceria. Kampusnya para bintang. Iya, Pak Lukman, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Menarik itu. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala MAN 1 Bandar Lampung, Pak Lukman Hakim, pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala MAN 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, SPD MM. Saat ini kita berada pada sesi keempat, sesi terakhir pada acara dialog spesial sore ini. Pak Lukman, ini karena biasanya closing statement ini pada sesi terakhir ini, kira-kira pada masyarakat, pada orang tua mahasiswa barangkali Pak, silakan Pak. Ya oke.
untuk masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya ya Provinsi Lampung ya, bahwa MAN 1 Bandar Lampung itu hadir untuk membersamai cita-cita putra putri kita untuk kedepannya. Tentunya juga pas rasanya ketika masyarakat mempercayakan putra putri itu belajar di MAN 1 Bandar Lampung ya, karena di samping dia cerdas secara akademis ya, dia menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga orang tua itu lebih nyaman, lebih adem ketika pada pergantian generasi meyakinkan bahwa generasi ini generasi yang aman ya, karena kita mampu bersama-sama untuk melaksanakan program apa yang sudah kami rancang untuk menjadikan anak itu betul-betul anak yang jadi bintang di lingkungannya. Tentunya juga tidak menutup kemungkinan ada sisi-sisi yang harus disupport oleh masyarakat. Kami mohon dibantu juga supaya MAN ini juga menjadi kebanggaan masyarakat Lampung ya, masyarakat Lampung, sehingga bisa membawa nama harum ya Provinsi Lampung melalui MAN 1. Karena apa? Banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan kalau ini kita kemas secara bersama-sama ya, baik pemerintah daerah maupun kementerian provinsi maupun kota ya, karena potensi ini tidak akan muncul ketika tidak kita publish ya. Produk ini tidak akan muncul ketika kita tidak perkenalkan kepada masyarakat. Nah, MAN 1 Bandar Lampung juga sanggup ya, insya Allah bersinergi dengan semua lini, semua ya, keberadaan MAN 1 memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, generasi yang santun, generasi yang soleh, dan tentunya generasi yang cerdas ya. Karena pergantian generasi itu suatu hal yang mutlak, makanya mari sama-sama supaya anak-anak kita ke depan lebih baik dari yang generasi sebelumnya. Tentunya lebih baik artinya dari sisi kualitas maupun dari sisi-sisi yang lain. Mohon doanya juga supaya MAN 1 Lampung juga menjadi kebanggaan di keluarga kita masing-masing yang menyumbangkan MAN 1 maupun masyarakat secara umum, sehingga siar dan kebaikan di Provinsi Lampung itu bisa membawa negeri kita atau daerah kita menjadi negeri yang santun, negeri yang berprestasi, negeri yang mengayomi tentunya, negeri yang menyenangkan, dan negeri yang membuat anak-anak kita mampu tumbuh dan berkembang di masanya sehingga menjadi andalan buat keluarga dan juga orang tua serta masyarakat di Provinsi Lampung. Sebagaimana tagline kita, MAN 1 Bandar Lampung, kampus ceria, kampusnya para bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lukman, sebelum kita tutup nih, saya ini tertarik soal madrasah aliyah ini kan, bahwa keunggulan MAN ini kan tentunya kita tahu juga ya, apalagi sekarang ini kan sikap, akhlak dan sebagainya, itu gimana terhadap generasi muda ini? Ya, itu menjadi concern kami ya, karena kita guru ya, prihatin tentunya dengan membentengi anak, karena perkembangan teknologi tadi IT itu pesat, bisa mempengaruhi. Iya. Kalau anak-anak kita tidak kita filter, kita tidak edukasi, maka anak-anak kita itu menjadi tidak terkontrol. Betul. Nah, inilah tugas kami di madrasah, menyiapkan generasi yang memang taat dengan aturan, generasi yang disiplin ya. Itu menjadi concern kami untuk bersama-sama masyarakat di sekitar menjadi menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan harapan saya. Saya sangat merasakan bagaimana orang tua itu ada sebagian kewalahan dengan dunia hari ini ya. Betul. Miris dengan semua anak boleh kita kurung di kamar. Tetapi anak bisa membuka aplikasi apapun tanpa harus keluar rumah. Betul, bisa melanglang buana kemanapun. Nah, kalau itu hanya kita dengan omongan kan tidak masuk. Tentu saya ingat dengan pesan Pak Kepala Kantor ya, bahwa kita masing-masing kita harus, apalagi kita sebagai guru atau kepala madrasah atau apapun, kita harus menjadi contoh ya, atau uswatun hasanah, uswah di masyarakatnya.
kemudian kita juga bisa memberikan motivasi yang baik, ya. Membawa energi itu menjadi bagus sehingga anak menjadi motivasi. Kemudian juga mampu membangun komunikasi antar lini, sehingga yang terakhir juga kita menjadi hospitality, kalau kata Pak Kemenak apa, orang yang bertemu dengan kita, orang yang berjumpa dengan kita di masa itu akan menjadi sehat jiwa. Iya. Yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, yang tadinya bermasalah jadi tidak bermasalah. Itulah inti dari sebuah pendidikan kemajuan akhlak di masa Bandar Lampung. Jadi artinya juga siswa satu Bandar Lampung tidak ketinggalan teknologi dan juga akhlaknya gitu ya. Betul, ya. Jadi tepatlah kampusnya para bintang. Ya, terima kasih Pak Lukman Hakim sudah hadir di studio Tegar TV untuk dialog yang kedua kalinya nih. Insyaallah. Pak Lukman. Siap hadir lagi. Jangan bosan-bosan Pak Lukman. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada penghujung acara dialog spesial bersama Bapak Lukman Hakim, SPD MM, Kepala Man 1 Bandar Lampung. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.